Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Niku Quran surat At-Taubah ayatnya 128. Niku akhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, niki yang paling akhir, yang 129 ayat terakhir niku seringkali dibuat wiritan pagi dan sore, karena ada seorang Abu Darda namanya, niku berpendapat bahwasanya kalau seseorang membaca yang ayat 129 itu tadi, insya Allah akan kecukupan dalam hari-harinya. Paginya 7 kali, sorenya 7 kali. Nah, setelah saya pahami artinya, niku kan hasbunallah wa ni'mal wakil ta niku. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Niku mulai dari hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, niku 7 kali. Nah, niku artinya kan napa? Artinya niku bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ternyata kok bacanya pagi dan sore gitu. Karena pagi dan sore itu adalah siklus, seakan-akan keseluruhan waktu manusia. Ini kan nyebutnya kan kalau kita siang dan malam gitu. Ya, ada pagi sore ini maksudnya keseluruhan. Terbitnya matahari dan kemudian terbenamnya matahari. Ternyata pendapat itu berkaitan dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Di ayat yang lain kan begitu. Oh, jadi itu dibaca dalam rangka untuk memunculkan di dalam hati ini bahwasanya diri ini bertawakal kepada Allah. Sementara Allah sendiri dawuh bahwa siapa yang bertawakal kepadaku akan aku cukupkan. Nah, kita kembali kepada
Quran surat At-Taubah mulai 128 nggih. Artinya ayat tadi itu 128, 129. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian yang menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niki ada 5 hal yang sangat penting yang bisa disebut, kalau saya nyebut itu cinta dan cita Rasulullah SAW kepada orang-orang mukmin. Cinta dan cita Rasulullah kepada kita semuanya. Yang pertama, di dalam ayat 128 itu adalah Rasul dari kaum kalian sendiri. Ini yang pertama. Rasul dari kaum sendiri. Yang kedua, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi nanti penjelasannya lebih detail. Yang ketiga, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Keempat, amat belas kasihan. Yang kelima, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang pertama itu adalah Rasul dari kaummu sendiri atau Rasulun min anfusikum. Ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Niku belum lama meninggal niku. Orang Mesir. Niku begitu meninggal niku sak kota niku tumpek blek istilahnya kita niku. Semua takziah. Penjelasannya sae banget. Kan karena belum lama meninggal, jadi rekaman videonya niku ada. Dan waktu saya lihat itu bagus memang penjelasannya luar biasa. Cetha. Menurut beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan ayat ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang sama-sama manusia biasa, sebagaimana manusia pada umumnya. Mengapa hal ini perlu ditegaskan? Karena untuk menepis anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa ia berasal dari jenis malaikat, sehingga semua tapak tilasnya tidak bisa dijadikan teladan. Bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan masih ingat, kita itu pernah dulu itu di perjalanan kita membaca surat Al-Baqarah. Itu kan mengapa kaum Yahudi yang bertanya, mengapa kok Allah itu mengutus Rasul kok sama saja dengan kita, sama-sama manusia yang juga berjalan-jalan di tengah pasar kayak orang biasa wae. Kok enggak malaikat saja kan begitu. Padahal kalau kita sebagai manusia meniru malaikat, itu nggih mboten saged. Wong kita saja kalau meniru pohon, meniru hewan kan susah. Atau kalau kita balik pohon meniru kita nggih mboten saged. Kita juga meniru malaikat niku nggih mboten saged. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan jenisnya sendiri dan manusia itu dengan jenisnya sendiri. Sehingga kalau utusan atau rasul Allah itu sama-sama dari manusia, maka itu akan bisa dicontoh. Karena Rasulullah juga ma'em, Rasulullah juga tidur, kita juga ma'em, kita juga tidur. Dan apa yang dialami Rasulullah SAW saat malam, saat tidur, itu disampaikan kepada kita untuk dicontoh. Ya, kalau mau ma'em itu
kita hendaknya bersyukur dan memohon barokah dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana, dan mengakui bahwa apa yang mau kita makan itu adalah rezeki dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pahamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Allah. Rasulullah itu sungguh memahami Allah. Allah niku nggih, caranya kita mengabdi kepada Allah diantaranya seperti itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam kitab tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir disebutkan min anfusikum atau dari kaummu sendiri itu bermakna dari kaum Arab sendiri. Itu terbatasi. Tapi ini pendapat salah satu penafsir. Saya ngecek tafsir yang lain, memang pendapat ini ada yang dari kaummu sendiri, ada yang dari kaum Quraisy sendiri. Nah, tetapi yang paling luas itu adalah dari jenis manusia itu sendiri. Nah, itu kalau bisa dihubungkan itu dengan ayat yang lain, nanti akan saya lebih condong untuk memilih pendapat yang min anfusikum itu adalah dari jenis manusia itu sendiri. Itu ya, walaupun juga tidak menyalahkan, karena kalau mau kan ada besar dari pendapat, banyak pendapat itu yang besar itu adalah dari jenis manusia. Nah, manusia itu bisa dikhususkan kecil lagi gitu kan. Sampai bahwa Rasulullah itu dari kaum Quraisy. Itu pendapat-pendapat yang seperti itu. Nah, sebagaimana sangat terkenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenis dari manusia yang diutus oleh Allah, yang sebelum mengumumkan atau diutus oleh Allah itu sudah diakui sebagai seorang yang terbaik. Digelari Al-Amin nih kalau masih ingat, Rasulullah ini kan gelarnya Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Rasul, itu semua orang Arab itu kalau melihat Nabi Muhammad niku nggih Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, niku yang menarik kan ngeten, setelah diutus oleh Allah menjadi Rasul, di dakwah diumumkan saya adalah Rasul Allah. Kok tiba-tiba orang yang kemarin sebelum ada pengumuman itu sangat percaya, kok tiba-tiba nggak percaya? Ternyata kebanyakan manusia itu menerima kebenaran itu susah. Apalagi kalau kebenaran itu mengganggu dirinya, mengganggu jabatannya, mengganggu ekonominya, mengganggu harga dirinya, dan seterusnya. Itu sudah sering kita bahas dulu pada waktu kita membahas tafsir surat Al-Baqarah. Niki disebutkan bahwa nasabnya niku nggih nasab mulia. Kalau kita niku biasa bebet bobot bibit. Nasab niku lebih sing pundi? Bapak, ibu, kakek, nenek niku bibit. Bibit nggih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak, kemudian dari kakek dan seterusnya itu orang-orang mulia sampai Nabi Ibrahim. Nah, kan di Arab niku kan sok sekarang di Arab zaman dulu, sekarang itu terjadi di Barat. Itu banyak anak yang hasil pernikahan gitu. Kan banyak orang zina, banyak orang. Nah, kalau yang Rasulullah niku cetha gitu. Keluarganya niku terkenal keluarga yang baik, terkenal keluarga yang mulia, bahkan menjadi pemimpin di Ka'bah, karena kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib niku adalah penjaga Ka'bah. Nah, itu
penjaga Ka'bah niku nggih orang yang mulia, orang yang diikuti, orang yang dianggap mulia oleh orang-orang pada saat itu. Nah, akhlaknya terpuji, orangnya hati-hati, niki nggih sing saged diterima, di saged ditiru, kita tiru. Hati-hati, amanah, tidak pernah bohong, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, ini disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, ini sikap atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat itu adalah azizun. Azizun itu adalah berat terasa olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pemimpin, beliau itu sangat menanggung beban berat yang dirasakan oleh rakyatnya, kalau kita bilang gitu, kalau pemimpin. Sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karakternya memang begitu, tidak bisa melihat orang lain kesusahan. Rasulullah pasti ingin menolong. Dan pengetahuan Rasulullah terhadap manusia itu lebih mendalam, lebih luas daripada orang lain melihat, bahkan bisa jadi lebih paham Rasulullah daripada orang yang punya dirinya itu sendiri. Jadi kan umpamanya ada orang, saat dilihat si A, oh ya orang itu ya begitu, warnanya, kita ibaratnya warna ya, warnanya kuning. Ternyata dilihat oleh orang lain, itu kuningnya itu kuning agak tebel. Tebelnya niku, nah, detail pengetahuan Rasulullah terhadap orang niku sampai seperti itu. Oke, kalau contoh di manusia, oh si Ahmad kae wong Jogja. Tetapi kalau Rasulullah itu bisa sampai umpamanya orang ini Jogjanya sebelah mana, hidupnya bagaimana, kesusahannya apa, harusnya dia itu lebih baiknya melakukan A atau B agar hidupnya lebih baik. Ini Rasulullah sakit. Dengan pengetahuan seperti itu, maka Rasulullah niku mempunyai kehendak baik agar orang niku selamat. Nah, sing gampil ceritanya gini lagi lah. Saat kita itu punya anak, hampir semua dari kita itu kan menginginkan anaknya baik-baik saja. Kalau kita tahu anak kita itu umpamanya tidak baik-baik saja, umpamanya dia niku jirian niku penakut, jirit. Karena penakut, ada kemungkinan nanti kalau lebih besar lagi tidak gelem dolan. Nek gak gelem dolan niku kan apik itu. Tapi kalau sama sekali nggak mau dolan, nanti kalau sudah waktunya harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, jangan-jangan kerja saja nggak berani. Nah, seperti itu. Oh, kita juga tahu namanya anak kita itu sering bohong, umpamanya begitu. Kita menginginkan, pasti menginginkan anak kita menjadi anak yang jujur, bohongnya diilangi. Kalau nggak gitu nanti pasti akan repot, bisa dipukuli banyak orang. Nah, Rasulullah itu sampai tahu orang itu sampai nuwun sewu. Ini kalau diteruskan perbuatan ini nggak selamat akhiratnya, sampai ngoten. Nah, hal-hal seperti itu kemudian membuat Rasulullah itu merasa berat untuk menyadarkan umat. Maka beliau kemudian bekerja keras dalam pengertian berdakwah untuk menyadarkan umatnya. Kurang keras pripun nggih, kalau menurut sejarah Rasulullah niku kan
Nuwun sewu nggih, sampai giginya rontok, sampai perang, sampai terusir dari rumah, gitu. Di Mekah itu kan ibaratnya Rasulullah punya rumah, punya macam-macam, dan terusir ke Madinah kan. Rasulullah juga dilempari kotoran, bahkan dituduh tukang sihir, dituduh kalau yang di Taif itu diteriakin orang gila dan sebagainya. Nah, orang tahu bahwa orang lain itu mau disadarkan. Kamu itu maunya tak karepku itu ben apik kabeh. Kok malah dibalangi ini kan ora to. Wong kita itu mau nolong kok malah dibalang gitu loh. Ya karena yang balang itu tidak tahu kalau kita itu mau nolong gitu. Nah, azizun itu terasa berat olehnya. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat terkenal saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau kapundhut. Niku kan yang terkenal Rasulullah kemudian bilang ummati itu nggih. Umatku. Yang dipikirkan masih kita umatku ini kan kita nih. Bahkan nanti Bapak dan saudara-saudara di akhirat nanti Rasulullah itu yang dipikirkan juga kita sebagai umatnya. Di kondisi di akhirat itu kan sampai dikisahkan begini. Malaikat niku menyembunyikan ibaratnya menyembunyikan umatnya yang masuk neraka. Karena Rasulullah niku mboten purun tidak mau kalau masih ada umatnya yang masih ada di neraka. Nah, sementara umatnya Nabi Muhammad kan tetap ada yang harus masuk neraka karena nggih enten sing apa yang maksiat dan macam-macam. Niku kisah itu diceritakan sampai malaikat itu bilang bahwa sudah tidak ada umatmu yang di neraka. Baru Rasulullah mau masuk ke surga. Padahal kita sih enten kan. Saking begitu bertanggung jawabnya, saking Rasulullah niku betul-betul menghikmati agar orang lain niku selamat. Nah, yang kadang-kadang yang dipikirkan seperti kita nih kan leda-lede kadang-kadang kan. Leda-lede. Ya sanes. Mungkin mboten adil ya kan. Nggih, berikutnya bahkan diceritakan di sini nggih. Malaikat Jibril pada waktu manusia-manusia itu belum diadili. Umat manusia itu keseluruhan dikumpulkan. Kita biasanya nyebut oro-oro maksar ngoten. Oro-oro maksar. Nah, niku bahkan banyak para tokoh-tokoh termasuk para nabi-nabi itu yang berat memikirkan keadaan mereka sendiri. Kita kan sering diceritani ngeten nih, matahari niku cuma sejengkal gitu. Sehingga banjir keringat kan. Bayangkan kula masa dengan ilmu pengetahuan sekarang matahari sejengkal itu kita nggak habis. Itu nggak berbentuk lagi. Ya ibaratnya ngoten gitu, saking panasnya. Nah, itu banyak para tokoh termasuk para nabi-nabi itu yang merasa berat dan harus memikirkan diri mereka sendiri. Tapi Rasulullah niku masih sakit karena kekuatan Rasulullah yang diberikan oleh Allah itu masih Rasulullah itu bisa memikirkan umatnya. Bahkan disebutkan para nabi sibuk mengurus nasib mereka satu persatu pada hari kiamat.
terik matahari yang panas, api neraka yang berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan yang tak kunjung selesai membuat para nabi lupa dan cenderung acuh pada umatnya. Mereka sama-sama mengurus nasib mereka sendiri. Akan tetapi itu tidak terjadi bagi Rasulullah. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, beliau justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, 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 ya Allah. Umatku, 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 sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah kepada malaikat Jibril berfirman, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi Nabi Muhammad dan menanyakan alasan Rasulullah tidak dalam keadaan sujud sambil menangis. Rasulullah menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah, malaikat Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, sungguh kami akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Di dalam kitab Tafsirul Khawatir Lisya'rawi. Sehingga cerita-cerita pada zaman dahulu yang diceritakan ke kita, ini kan sudah dalam bentuk olahan pemahaman, termasuk panasnya yang begitu tadi sejengkal, manusia niku tenggelam sampai segini kan gitu. Hisab amal itu harus menempuh sirotol mustaqim, jembatan yang jembatannya itu rambut dibelah 7. Niku kiasan betapa sulitnya, betapa susahnya. Maka dilanjutkannya, maka jangan ini bahasa kula nggih jangan leda-lede iku nang donya niku tenanan lah nang donya niku untuk persiapan ke akhirat. Saking susahnya nanti. Yang ketiga, Rasulullah niku harisun, yaitu sangat menginginkan keimanan. Ini di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Fakhrul Razi, kitabnya namanya Mafatihul Ghaib. Sekitar abad ke-4 Hijriah beliau mengarang itu. Dalam kitabnya beliau menyampaikan potongan ayat harisun itu bermakna bahwa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat keinginan yang sangat tinggi untuk bisa memberikan kebaikan kepada semua umat manusia dan membersihkan segala kesyirikan dalam diri manusia-manusia. Orang baik niku nggih, baik tenan itu pasti mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Sebetulnya Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita itu sudah diberi pelajaran berkali-kali tentang bahwa manusia niku mempunyai kepedulian. Saat kita melihat ayam itu tersiksa, kakinya kejirat benang. Sebetulnya kita kan ingin menolong. Nah, mirip ngoten Pak, kita itu kan kedudukan kita sebagai makhluk Allah ini kan lebih tinggi dari ayam. Di antara manusia di antara kita itu ada yang kedudukannya lebih tinggi dan Rasulullah yang paling tinggi. Jadi ngertos ngoten. Ibaratnya kita awak dhewe kaya kejirat dikile. Wah, macam-macam ngoten. Di dalam kitab tafsir yang dikarang Imam Baghawi, beliau menyatakan yang artinya bahwa Rasulullah niku penyantun kepada orang-orang yang taat. Niki Rasulullah itu penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ini enten wong dosa niku mboten dipentungi, tapi bagaimana caranya bisa sadar nggih ngoten lho. Lah kabeh sing maksiat dipentungi engko terus sing dadi Islam sapa?
Nggih, kan maksudnya dakwah itu kan membawa orang itu ke keselamatan. Saya pernah mengibaratkan dan menanyakan gitu waktu itu. Jadi LP, lembaga pemasyarakatan itu kan ya penjara, tapi itu lembaga pemasyarakatan ngoten. Yang yang tujuannya adalah agar penghuninya itu bisa menjadi lebih baik dan bermasyarakat kembali. Nah, Rasulullah kadang-kala nggih menghukum orang, tapi dalam rangka itu tadi. Tidak ada rasa kebencian, saking benci ini kemudian menghukum, enggak. Tapi menghukumnya itu adalah agar orang lain sadar. Dan itu juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masih disayangi oleh Allah. Jadi kalau orang niku delurung niku boten bener ngoten. Maka Allah itu pasti ngasih peringatan, di antara peringatan adalah hukuman-hukuman sakit, hukuman-hukuman kesulitan dalam kehidupan, kesulitan mencari rezeki dan lain-lain. Itu adalah peringatan-peringatan agar orang itu mau untuk kemudian melihat dirinya kembali, salahnya itu ada di mana dan diperbaiki. Bapak-bapak rahimakumullah, yang keempat itu raufun, penyantun, dan yang kelima rohimun, penyayang. Niki ada sebuah pendapat di dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau mengutip salah satu riwayat yang menjelaskan perihal sifat-sifat Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu bukanlah pribadi yang keji dan berbuat keji. Ia tidak pernah berteriak di pasar. Jadi suaranya niku boten menyakiti telinga orang lain yang mendengar. Kan kadang-kadang kita walaupun sering tidak kita pikirkan ya. Kadang-kadang kita kan mendengar suara itu mengandaikan koyo tombak gitu. Nusuk-nusuk awak kita. Tuk 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 gitu. Enak sekali. Dan itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya itu isinya, ada yang sifatnya suaranya, Pak. Jadi suaranya niku nyengkring menyakitkan gitu. Ada juga karena isinya kalem oleh bicara tapi menyakiti. Apa ini bahasa Jawa? Kanca-kanca bilang kalem tapi buat sakit. Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan berlapang dada. Dan ada kisah yang sangat terkenal nih, yang Rasulullah setiap hari menyuapi orang buta di pasar itu. Yang disiapi orang buta itu kan sambil disiapi dia itu memaki-maki ya, memaki-maki Rasulullah itu sendiri. Padahal ya, sampai kemudian baru sadar setelah Rasulullah meninggal, tahu bahwa yang menyuapi adalah Rasulullah. Kisah ini masih ingat dong ya. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, begitu agungnya sifat-sifat Rasulullah, begitu pedulinya Rasulullah kepada kita. Seharusnya kan betul susah toh mencintai orang seperti Rasulullah. Kalau kita bayangkan lah, ada orang yang sangat perhatian dengan kita. Sebagaimana sifat-sifat disebutkan tadi itu. Ada 5 sifat tadi. Seharusnya kita tidak sulit untuk mencintai orang seperti itu. Di kehidupan sekarang loh ya, kehidupan kita sehari-hari, ada orang sebaik itu, kita pasti bisa mencintai. Sayangnya adalah niku teorinya. Kalau mengamalkan bahwa kita kemudian betul-betul menjadi pribadi yang bisa tulus, betul-betul mencintai Rasulullah niku kan nggak mudah.
Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah memahami lebih kuat lagi betapa sifat-sifat Rasulullah yang agung seperti itu lebih kita pahami. Lebih kita pahami lebih detail lagi sehingga kita akan betul-betul lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke dalam hati, bahkan kalau bisa sampai ke dasar hati kita, lalu kemudian itu membawa rasa cinta. Di antaranya yang dilakukan oleh orang-orang, banyak ulama itu adalah membaca Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah sejarah kenabian, sejarah Rasulullah. Kalau tebelnya bisa lebih tebal dari Al-Quran, yang tipis juga ada. Nah, ringkasannya itu dijadikan syair-syair yang sekarang ini orang bilang sholawatan itu. Tibaan, berjanji, itu kan ringkasan Sirah Nabawiyah yang dilantunkan karena dulu orang Arab itu lebih mudah untuk menghafalkan syair-syair itu. Sama dengan kita sebetulnya, kalau ada nyanyian dangdut atau pop kan cepet tau kita itu bisa hafal. Ojo dibanding-banding. Gampang hafal lah. Sirah Nabawiyah yang begitu panjang tentang sifat-sifat Rasulullah itu diringkas dengan syair-syair yang sering kita dengar umpamanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Itu kan pendahuluannya, kita sholawat. Nah nanti di bawah niku bercerita Rasulullah itu seorang kakek dari dua orang cucu yang namanya Husain dan Husain. Jadal Husaini, ngoten kalau Pak pernah ingat. Itu ringkasan-ringkasan seperti itu yang dengan tujuan seperti itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka hanya dengan itu berbahagialah orang-orang yang beriman. Hal itu anugerah dan rahmatnya lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Nah, fadlillah wa bi rahmatihi itu ditafsirkan oleh para penafsir. Fadl atau anugerah Allah itu adalah ilmu, wa bi rahmatihi dan rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Ya, saya ulang. Yang rahmat Allah, hendaknya orang mukmin itu bergembira atas rahmat Allah di ayat itu tadi. Rahmat Allah yang disebut itu adalah Nabi Muhammad. Karena kalau disambungkan itu terkait dengan ayat Allah yang di surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta, dan kita adalah di dalamnya alam semesta itu. Sehingga dengan risalah atau kenabian kerasulan Nabi Muhammad, kita itu harus gembira. Di antaranya kan yang disampaikan pada kerasulan Nabi Muhammad itu kan sholatlah, zakatlah, puasa dan seterusnya. Berarti seharusnya kita itu sholat itu sambil bahagia, zakat itu sambil bahagia. Harusnya. Oke, mudah-mudahan yang harusnya tadi Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أدخلنا مدخل صدقين وأخرجنا مخرج صدقين واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.